Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Riwayati, SEMSI. Saya salah satu dosen di Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memberikan pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya ampu di semester 3 ini yaitu mata kuliah teori organisasi. Beban SKS-nya sebesar 3 SKS, kemudian untuk program studi administrasi publik. Deskripsi mata kuliah teori organisasi ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi penyakit yang ada di dalam organisasi sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat dan organisasi bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan serta bisa mengelola organisasi untuk bertumbuh dan berkembang dengan cara evaluasi diri, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan beretika serta memiliki kepekaan sosial. Untuk capaian pembelajaran lulusan ini ada 4 capaian, yaitu ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Di capaian pembelajaran lulusan sikap ini ada di kategori S2 yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk CPL keterampilan umum ada 3 item, yaitu yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian CPL keterampilan khusus ada 3 item. Yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah di sektor publik berdasarkan teori-teori dalam administrasi publik. Yang kedua, mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik, organisasi dan manajemen publik, dan pelayanan publik dalam rangka penyelesaian masalah publik. Yang ketiga, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam administrasi publik. Dalam CPL pengetahuan ada 2 item. Yang pertama, menguasai konsep teoritis dasar administrasi publik yang meliputi organisasi dan organisasi serta manajemen sektor publik, kebijakan publik, pelayanan publik, etika, dan integritas. Yang item kedua, menguasai dimensi-dimensi dalam administrasi publik seperti sumber daya manusia sektor publik, keuangan negara, dan teknologi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 item. Yang pertama, mengidentifikasi penyakit di dalam organisasi dengan cara evaluasi diri. Kemudian CPMK yang kedua, beradaptasi organisasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan dengan cara berpikir kritis. Yang CPMK 3, mengelola organisasi untuk bertumbuh dan berkembang dengan memiliki kepekaan sosial. CPMK 4, mengatasi penyakit organisasi dengan memberikan solusi, cara tanggung jawab, dan beretika. Kemudian dari CPMK ini berdiri ada bagiannya yaitu sub CPMK sebanyak 9. Yang pertama, menjelaskan pentingnya mempelajari teori organisasi, mengidentifikasi organisasi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mengukur efektivitas organisasi,
mengidentifikasi dampak teknologi informasi terhadap organisasi, mengkaji sumbangsi para teoritis terhadap strategi organisasi, mengidentifikasi konflik organisasi, menjelaskan budaya organisasi, menjelaskan kinerja organisasi, dan yang terakhir memberikan cara bagaimana organisasi mengubah struktur. Materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ada 16 kali pertemuan. Yang pertama ada materi tentang esensi mempelajari teori organisasi, kemudian organisasi dan pertumbuhan, mengukur efektivitas organisasi, dan kemudian ada ujian tengah semester. Setelah itu ada pengertian tentang teknologi informasi, sumbangan para teoritis organisasi terhadap strategi, ada konflik organisasi, budaya organisasi, kinerja organisasi, cara mengubah struktur organisasi, serta yang terakhir yaitu ada ujian akhir semester. Untuk asesmen dan sistem penilaiannya, yang pertama jenis asesmennya berupa mahasiswa disuruh untuk membuat artikel sesuai tema yang ada di sebuah jurnal, kemudian mencoba untuk mensubmitnya. Yang kedua ada bobot penilaian. Bobot penilaian ini ada 4 item. Yang pertama ada kehadiran sebanyak 20%, tugas, baik tugas individu maupun kelompok ini nilainya 25%, kemudian UTS 25%, UAS 30%. Kemudian rank nilainya ada angka 80-100 itu penilai A, kemudian 70-79 nilai B, 60-69 nilai C, 31-59 nilai D, 0-30 nilai E. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, yang pertama ada tatap muka langsung di kelas ataupun pakai Google Meet. Kemudian yang kedua, mahasiswa langsung turun di lapangan untuk mencari tahu pada ahlinya tentang prinsip-prinsip, kemudian pembuatan organisasi biar semakin dalam. Kemudian saya juga menggunakan Gmail di situ untuk mahasiswa bisa mengumpulkan tugas melalui Gmail. Kemudian ada WA, cara berkomunikasi dosen dengan mahasiswa. Kemudian ada Etherlink, di situ mahasiswa bisa mengumpulkan tugas-tugasnya melalui web Etherlink. Kemudian ada Sinta, di situ saya saranin mahasiswa untuk mencari-cari jurnal yang ada di Sinta biar mahasiswa semakin akrab dengan jurnal yang terakreditasi Sinta. Untuk selanjutnya yaitu video bidang pengajaran mata kuliah teori organisasi saya sajikan dalam video. Kemudian saya mengambil di pertemuan ke-9 tentang teknologi informasi, di mana di situ CPMK-nya beradaptasi organisasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan dengan cara berpikir kritis. Kemudian sub CPMK-nya yaitu mengidentifikasi dampak teknologi informasi terhadap organisasi. Berikut videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat kan? Semangat. Atau ada yang lesu? Nggak ada. Kelas pagi ini kita akan mengisi tentang mata kuliah teori organisasi. Ini termasuk pertemuan yang keberapa? Pertemuan ke-9 setelah UTS. Sebelum UTS ada yang masih ingat tentang materi tentang apa? Tentang organisasi pertumbuhan. Setelah itu ada lagi mengukur efektivitas organisasi. Kemudian yang terakhir sudah ya, mengukur efektivitas
organisasi itu bisa dilihat dari 3 performa, yaitu yang pertama dilihat dari desain organisasi, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga budaya organisasi. Kemudian budaya organisasi sama struktur organisasi ini biasanya dipengaruhi oleh apa? Oleh desain organisasi. Semakin desainnya bagus, otomatis nanti akan apa? Tujuannya akan tercapai. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang teknologi informasi. Ada bayangan nggak nih tentang teknologi informasi? Ada kan? Atau pada bingung tentang teknologi informasi? Udah canggih-canggih semua ya? Kalian termasuk generasi apa ini? Generasi milenial atau Z? Generasi Z. Kalau generasi milenial itu saya. Kemudian CPMK. CPMK itu apa? Biasanya kalau kita pertama kali kuliah itu biasanya harus ada RPS, salah satunya ada CPMK. CPMK itu apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk pertemuan kali ini capaiannya untuk apa? Silakan dibaca. Untuk apa itu? Beradaptasi organisasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan dengan cara berpikir kritis. Nah, itu berarti poinnya salah satunya apa? Mahasiswa itu disuruh berpikir kritis. Semakin ada teknologi informasi, semakin kalian bisa memecahkan masalah nih. Bukan kalian ketergantungan sama teknologi, tapi bagaimana caranya apa? Teknologi itu bermanfaat. Kalau seandainya teknologi itu hilang, kalian pun masih tetap bisa apa? Bisa jalan. Soalnya apa? Kalau kita ketergantungan dengan teknologi, kalau seandainya teknologi itu menghilang, otomatis kalian akan apa? Tersesat, nggak ada jalan kan? Nggak mencapai tujuannya, malah tambah makin bingung. Seandainya nih kalian udah terbiasa pakai laptop, kemudian tiba-tiba laptop kalian rusak, kira-kira alternatif apa yang pengen kalian ambil? Pakai handphone? Atau mencatat dengan pensil, pulpen? Itu alternatif lainnya kan harus ada. Yang namanya planning itu ada plan 1, plan 2, plan 3. Seandainya kalian nih pengen lulus kuliah, berarti kalian harus punya strategi. Ini juga gitu. Teknologi informasi nanti kita akan membahas tentang salah satunya ada strategi. Coba saya akan menunjuk salah satu dari kalian nih. Mbaknya silahkan. Kira-kira strategi sama tujuan tuh organisasi biasanya merancang mana dulu? Strategi dulu atau tujuan terlebih dahulu? Tujuan dulu. Kalau tahu tujuannya baru merancang strategi. Baru merancang strategi. Seandainya saya nih pengen strategi dulu baru tujuan, boleh nggak? Takut karena kalau strategi dulu tapi nggak sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Oh gitu. Berbeda. Nah, silahkan, ada yang beda pendapat? Atau setuju semua? Berarti tujuan dulu ya? Tujuan dulu baru strategi. Berarti kalian kuliah di sini harus punya tujuan terlebih dahulu ya? Punya tujuan dulu baru punya strategi. Kemudian ada yang bisa mencontohkan antara tujuan sama strategi? Siapa yang sukarela menggambarkan tentang tujuan sama strategi di sebuah organisasi nih? Ini mbaknya mau angkat jari kok setengah-setengah terus. Silakan mbak. Misalnya ibu organisasi di kelas ini, Ya. kan tujuannya tadi untuk lulus satu. Nah, strateginya pertama kita mengikuti pembelajaran, selalu masuk minimal 5%. Iya. Mengerjakan tugas sampai nanti skripsi sidang atau lulus nanti. Sudah? Sudah. Nah, itu gambaran tentang strategi. Ada gambaran ya tentang strategi ya. Semua orang pasti punya strategi. Ada nggak yang hidup tanpa strategi? Nggak ada. Soalnya apa? Kita ditakdirkan, yang namanya manusia itu ditakdirkan punya
punya akal, tujuannya untuk berpikir. Kita lanjut lagi poin yang selanjutnya. Mana ini? Nih ya, kemudian dalam organisasi itu mendukung pertama itu ada apa? Sistem informasi, kemudian jaringan kelompok, kemudian informasi alur kerja. Seandainya ini dalam sebuah organisasi kalau TI-nya udah canggih, kira-kira mempermudah komunikasi atau enggak? Mempermudah. Kita bayangannya tuh seandainya nih, kita lihat aja di fakultas ini. Kita mau komunikasi di sini sampai di ruang dekan. Kalau TI-nya canggih, kira-kira kita perlu ke sana langsung atau enggak? Enggak perlu kan? Kita udah langsung bisa pakai apa? Pakai teknologi. Ibaratnya kita bisa komunikasi, bisa langsung WA ya. Tapi kita kembali lagi, yang namanya komunikasi itu juga harus mempunyai adab. Nggak bisa kalian ngibaratkan kalau seandainya nih kalian mau komunikasi sama dosen kalian, sama teman kalian, berbeda atau sama? Beda. Kalian berkomunikasi sama orang tua kalian, berbeda juga kan? Nggak bisa menyamakan, walaupun dalam lapangan apa? Kalau kalian sama orang tua ibaratnya apa? Tingkah lakunya bisa seperti sahabat sendiri diibarat, tapi kita kesopanan kita kepada orang tua pun nggak boleh hilang. Kecanggihan teknologi juga gitu. Semakin teknologi canggih juga kalian harus mempunyai adab. Semakin apa? Adab kalian nggak boleh sewena-wena. Ibaratnya ini teknologi udah canggih, kalian membuat tulisan cuma tinggal copy paste, boleh nggak? Itu kan makin canggih kan? Makin canggih terus akhirnya apa? Orang membuat lagi untuk mengukur tingkat plagiarismenya. Orang menciptakan Turnitin. Kemudian Turnitin udah canggih nih, nanti ada yang lebih canggih lagi, bisa mengelabui Turnitin, ya enggak? Semakin canggih kan teknologi? Kira-kira orang semakin bodoh nggak manusianya kalau seandainya ngikutin perkembangan teknologi tapi nggak ada adabnya? Semakin manusia bisa semakin dibodohin sama teknologi. Makanya itu ini kita masuk revolusi 5 point. Bedanya apa sama 4.0? Itu ada perbedaan ya antara 4.0 sama 5.0. Kalau 4.0 itu kan kita bagaimana cara menggunakan teknologi untuk biar ada kebermanfaat. Baru 5.0 itu baru berpikir tuh bagaimana manusia itu tidak diperbudak oleh teknologi. Berkebalikan sekali kan? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang teknologi? Gak ada? Atau udah jelas semua? Jelas semua tentang teknologi? Ini berhubungan dengan organisasi. Ada yang aktif di organisasi kampus nggak ini? Coba kebermanfaatan teknologi terhadap apa kegiatan kampus apa? 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 Suaranya pelan sekali. Bisa melakukan rapat online nggak secara langsung? Rapat online. Lebih enak rapat online atau rapat langsung? Lebih enak langsung. Itu sama juga ya, yang namanya teknologi itu ada keuntungannya, ada kelemahannya. Ibaratnya kalian pas kemarin COVID, teknologi langsung semua dari kalangan bawah sampai atas itu yang nggak bisa dipaksa untuk bisa, ya nggak? Harus pakai daring. Ini ada yang dari awal kena COVID udah kuliah di sini atau belum kalian? Belum ya, belum daftar ya. Soalnya banyak berita tuh orang-orang yang lulusan dari COVID yang daring terus itu kualitasnya lebih rendah. Berarti kan ada hubungannya ini, pembelajaran secara langsung sama tidak langsung. Kira-kira apa itu hubungannya? Padahal daring lebih enak kan di rumah, kalian nggak usah datang-datang ke sini, nggak usah capek-capek. Tapi kok kualitasnya malah lebih rendah tinimbang orang-orang yang datang langsung ke kampus. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa itu, faktor apa? Ya silahkan Mbak. Online rasanya kan lebih kadang disepelein, terus dikerjain itu kan ada mungkin bisa dikerjain terus ngandelin teknologi juga
mentah-mentah dari teknologinya diambil, tapi nggak dicari tahu itu benar apa salah. Jadinya bikin mereka pikir oh yang penting selesai aja, nggak perlu tahu salah atau benarnya. Dan itu bikin mereka jadi malas pakai teknologi. Gitu ya. Ada pendapat yang lain lagi? Ya, silahkan. Mungkin juga karena dulu sama dosennya kurang bisa mengawasi secara langsung siswa itu ada panjang. Oh gitu ya. Tapi kalian disuruh milih daring sama luring, milih mana? Luring. Nggak capek ke sini, datang ke sini itu. Harus panas-panasan, pakai sepeda motor atau kalau di sini kayak nggak ada angkot ya? Sepeda motor, enggak. Ikhlas semua ini berarti datang ke kampus ya? Alhamdulillah. Itu salah satu kenapa pembelajaran itu memerlukan luring, langsung ketemu sama gurunya. Kita tahu konsep pendidikan zaman dulu seringnya apa? Yang namanya konsep pendidikan itu biar ada keberkahan, kebermanfaatan. Biasanya apa? Kita disuruh mendatangi sang guru tersebut. Nah, kalau kita luring, kalau kita daring nih, kalau kita daring otomatis kan kita nggak datang langsung kan, nggak lihat gurunya, apakah gurunya capek atau lagi bersedih atau lagi marah, itu kan kelihatan banget tuh. Kalian bisa langsung melihat dari guru tersebut. Itulah namanya keberkahan. Kalian setuju atau nggak setuju, konsep pendidikan yang asli itu harus yang namanya murid itu harus datangin gurunya. Bukan gurunya yang datangin ke muridnya. Ibaratnya konsep sekarang, ini maaf loh, seandainya ada les itu biasanya yang datangin siapa? Gurunya atau muridnya? Kan les ada beda-beda nih. Kalau les langsung di lembaganya itu nggak masalah. Ini kayak kita ini, berarti kan kita sama-sama di tempat yang ditentukan, itu sama-sama bisa seperti itu. Tapi kalau kita les privat, gurunya yang datang ke rumah muridnya, gimana? Boleh nggak? Saya dulu sebelum mengenal konsep ini, saya dulu juga melakukan. Saya dulu waktu mahasiswa juga sebagai apa? Sebagai guru privat. Saya akhirnya melihat gejala siswa ini. Seringnya apa? Siswa yang didatangin gurunya, seringnya apa? Manjanya tidak karuan. Saya kan dulu ngajarin anak-anak SMP sampai SMA. Beda banget tuh. Kalau saya beberapa sekali saya dapat anak-anak les-lesan yang suruh datang ke rumahnya, seringnya apa? Anaknya tidak serius, malah guru lesnya disuruh mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Ya enggak? Kalau cara logika itu kan juga sudah apa? Sudah tidak sesuai kan? Untuk memangkas itu semua, makanya itu disuruh apa? Makanya itu kita ada lembaga, kemudian ada yang memfasilitasi seperti ini. Kita ketemu di sini untuk belajar bareng-bareng. Ini baru lebih bermanfaat daripada apa? Kalian mendatangkan guru ke rumah kalian. Kalian juga gitu. Nanti kalau kalian udah besar, udah punya anak, kalian udah menjadi orang kaya raya semua ini ya. Yang kelas ini kaya raya semua sampai uang pun malah mengejar-ngejar kalian, bukan kalian yang ngejar-ngejar uang ya. Uangnya banyak, kemudian kalian bisa mendatangkan guru sebanyak-banyaknya ke rumah kalian. Jangan seperti itu. Tapi yang kalian kalau pengen seperti itu, gunakan cara kalian harusnya membuat tempat dulu. Membuat tempat gimana bisa mendatangkan guru sama murid sama-sama keluar dari rumah tersebut. Berarti kan punya apa? Punya motivasi. Gurunya juga berniat untuk mengajarin muridnya, muridnya juga berniat untuk mendapatkan ilmu dari gurunya. Teknologi ini juga berhubungan dengan teknologi. Semakin teknologinya canggih, kita juga tidak boleh kehilangan dengan yang namanya adab. Diingat-ingat ya, walaupun teknologinya udah secanggih apapun, silahkan adab itu selalu dinomor satukan. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kalian seandainya nih udah teknologinya canggih, kemudian kalian udah punya WA, kemudian kalian apa? Seandainya nih, kalau biasanya kalau di sini Idul Fitri biasanya datangin guru-gurunya enggak? Atau cuma ngucapinnya lewat HP aja, WA aja? Lewat WA ya? Kemudian undangan ada mau nikahan, cuma nganterin undangannya cuma lewat WA, ya enggak? Iya. Harusnya dengan teknologi
kita jangan sampai silaturahim itu putus. Teknologi informasi banyak sekali ya dampaknya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang teknologi? Nggak ada? Kita cukupkan kelasnya? Oke? Atau mau ada yang ngasih kesimpulan tentang teknologi? Bagaimana sih teknologi terhadap perkembangan organisasi? Silakan yang bisa ngasih kesimpulan sebelum kita tutup kelasnya. Silakan. Tak ada. Ayo silakan yang ngasih kesimpulan tentang pengaruh teknologi terhadap perkembangan organisasi. Sederhana aja nggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Kalian lihat dari kelebihannya sama kekurangannya. Nggak ada? Terhadap perkembangan organisasi, dilihat dari komunikasinya semakin apa? Komunikasinya semakin tak terbatas kan dengan adanya teknologi. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya juga ada juga. Kelemahannya mungkin kalau kalian lewat WA bisa mengartikannya berbeda, ya enggak? Itu yang namanya komunikasi. Kalian lagi WA nih, WA cuma sekilas, kalian lagi WA nih sama ketua organisasinya, cuma bilang iya, ditanya sama ketua organisasinya tuh, jawabannya iya terus. Kira-kira ketua organisasinya bisa marah enggak? Bisa marah. Ini mengasumsikannya bisa macam-macam nih ketuanya. Ini sekretarisnya kenapa ini di WA cuma iya aja jawabannya, atau masih marah atau apa. Itu salah satunya teknologi. Ada kelebihannya komunikasinya cepat, ada juga kelemahannya kadang ada miskomunikasi. Kemudian yang kedua ada lagi dampaknya apa? Pekerjaan semakin cepat, ya enggak? Dengan teknologi pekerjaan semakin cepat. Kalian membuat undangan untuk seandainya kalian mengadakan acara semakin cepat kan, kalian bisa pakai apa? Seandainya mau mengirim 50 surat, apakah kalian mengetik satu-satu? Enggak kan? Itu dengan adanya teknologi kalian bisa cepat kan? Cepat selesaikan. Tapi apa? Kekurangannya tidak bisa semuanya dikirim lewat by email. Ada juga yang kemungkinan ada undangan-undangan yang harus diserahkan secara langsung. Biasanya orang-orang siapa yang diundang secara langsung? Orang terpilih ya. Orang yang terpilih, iya. Itu salah satunya ya, dampaknya banyak sekali nih. Besok berarti tugasnya kalian cari nih. Dengan adanya teknologi silahkan kalian cari 5 poin ya dampaknya. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada? Kita tutup kelasnya. Kalau tak ada? Nggak ada? Jelas semua? Jelas? Oke. Silahkan sebelum kelas kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu biar ilmu yang kita pelajari bermanfaat, tidak ada yang sia-sia ya teman-teman. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Kedepannya silakan selalu mengerjakan kebaikan. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat untuk mata kuliah teori organisasi. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.